Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma. Saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang telah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP, dan juga penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, yang mana di buku ini ditampilkan gambar-gambar pangku Indonesia dari tahun 1948 hingga Agustus 2020. Dan sehingga dengan membaca buku ini, teman-teman serasa membaca komik, karena gambar ini merupakan media untuk bercerita. Kita akan memulai untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, kelanjutan dari Provinsi Bali. Ini video Provinsi ke-18 berdasarkan geografis. Kita akan memulainya. Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang dibentuk berdasarkan sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada era RIS, NTB merupakan bagian dari negara Indonesia Timur. Berdasarkan piagam persetujuan antara RIS dan RI, tanggal 19 Mei 1950 disepakati negara Indonesia Timur akan bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 50, dan kemudian direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 58, Provinsi Sunda Kecil dibubarkan dengan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Hari jadi diperingati tanggal 17 Desember 1958 dengan Mataram sebagai ibu kota provinsi. Kita bisa melihat ada bangunan khasnya di sebelah kanan, yaitu Balai Lumbung dengan lambang provinsinya. Kemudian untuk faunanya sendiri, rusa timur, bulu berwarna coklat kekuningan, hidup di daerah padang rumput atau bukit dengan pohon atau belukar yang tersebar. Sedangkan untuk flora identitasnya yaitu kayu hitam yang tingginya antara 10 hingga 46 meter dengan diameter 60 cm. Batang berwarna coklat atau merah muda, daun berbentuk bulat memanjang. Nah, sebelum kita masuk ke cerita rakyat, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang ada di samping, atau juga bisa memencet kolom nomor telepon yang ada di kolom deskripsi, atau menghubungi website teguhwiradikusuma.com untuk informasi lebih lanjut. Kemudian mengenai cerita rakyatnya adalah Putri Mandalika Nyale. Raja Eberu memerintah suatu negeri di Lombok dan memiliki seorang putri yang bernama Putri Mandalika. Parasnya cantik tiada tandingannya. Kecantikannya termasyur sampai melampaui batas kerajaan dan tersebar sampai ke seluruh negeri. Karena kecantikan sang putri yang tiada duanya, maka banyak pangeran putra raja yang terpandang melayangkan lamaran. Semua pangeran yang melamar sama-sama tampan dan gagah perkasa. Banyaknya lamaran menyebabkan sang putri bimbang dalam menentukan pilihan, sehingga berniat dan memilih terjun ke laut. Sebelum melangsungkan niatnya terjun ke laut, sang putri berpesan pada rakyatnya agar siapa saja yang ingin menemukan dirinya agar datang mencarinya di tempat sang putri terjun pada tiap-tiap tanggal 20 bulan ke-10. Setahun kemudian, tanggal 20 bulan ke-10, rakyat negeri Eberu berbondong-bondong datang ke laut hendak membuktikan janji sang putri. Namun setibanya mereka di tempat sesuai dengan yang dijanjikan sang putri, yaitu pantai tempat sang putri terjun, mereka hanya menemukan ikan berbentuk cacing yang melayang-layang di dalam air laut. Perkiraan mereka ikan itulah yang merupakan penjelmaan Putri Mandalika. Melihat ikan-ikan itu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, bagaikan mendapatkan sang putri yang jelita. Setiap tanggal 20 bulan ke-10, rakyat negeri Eberu senantiasa mencari ikan berbentuk cacing di pantai sang putri terjun ke laut, dan kegiatan menangkap ikan itu dinamakan nyale. Kemudian kegiatan ini berlangsung terus-menerus dan menjadi tradisi turun-temurun setiap tahun, dan saat ini dikenal dengan istilah bau nyale.
Tradisi ini berkembang terus dan saat ini kegiatan Bau Nyale diadakan setiap bulan Februari yang dikaitkan dengan pesta pantai setelah bertanam padi di sawah oleh muda-mudi Lombok. Nah, itu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Besok kita akan melanjutkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi bagi teman-teman tetap di channel ini ya, jangan kemana-mana supaya bisa mendapatkan informasi terus-terusan. Dan kami harap teman-teman bisa men-share video ini kepada yang lainnya di media sosial teman-teman sekalian, agar channel ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oke, saya rasa cukup. Kita akan bertemu lagi besok untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi di nomor telepon yang ada di samping, atau juga memencet kolom nomor yang ada di kolom deskripsi, atau menghubungi website teguhwirahadikusuma.com untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Oke, sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap menjaga kesehatan dan ikuti protokol pemerintah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.